Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran online kali ini ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5. Selamat menyaksikan video pelajaran berikut. Anak-anak hebat, marilah sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan lebih bermanfaat. Bagi yang beragama muslim, silakan ikuti doa berikut. Ya Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Dan bagi yang beragama non muslim, silakan menyesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah membaca teks tentang peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Kedua, setelah mengamati gambar situasi, siswa mampu menemukan contoh pelaksanaan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang cinta budaya Indonesia, siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Yang terakhir, setelah mengamati pola lantai berbagai tarian daerah, siswa mampu menggambarkan pola lantai tarian dengan benar. Demikian tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang dipelajari hari ini dapat bermanfaat. Anak-anak hebat, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal kita merupakan tugas setiap warga. Kerukunan merupakan awal dari suatu persatuan. Persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Segala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk kepentingan bersama. Terkadang perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat memperkaya keputusan yang diambil. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui. Di antaranya adalah peristiwa berikut ini. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Haji Manwidudiningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marsikal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dengan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dengan tokoh golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Anak-anak hebat, masih ingatkah kalian cara membuat peta pikiran dari suatu teks bacaan, di mana kita menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana? Nah, dari bacaan yang telah dibacakan, kita bisa mencari peta pikiran proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah peta pikiran bacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan kata aspek apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Kalian bisa membacanya sendiri ya. Anak-anak hebat, tahukah kalian bahwa di Indonesia itu terdapat berbagai macam permainan tradisional yang dapat dimainkan secara bersama-sama. Permainan tradisional tersebut memupuk rasa persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti gambar berikut ini. Nama permainan ini adalah rangka alu. Nah, kira-kira dari hal yang diamati, mari kita diskusikan beberapa hal berikut ini. Anak-anak hebat, mari kita berdiskusi sebentar ya. Seandainya kamu sedang bermain bersama mereka, apa yang harus kamu perhatikan terkait kerukunan dan persatuan? Ya, dalam bermain, kita tidak boleh membeda-bedakan teman walaupun berasal dari daerah yang berbeda, memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda pula, akan tetapi tetap mau bermain bersama-sama mereka. Yang kedua, apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita jelaskan dan beri dua contoh kegiatan dan perbedaan yang ada. Contoh penerapan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari yang paling gampang adalah dengan cinta tanah air, yaitu dengan menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Yang kedua, bisa juga dengan cara mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri dari macam jenis khas daerah agar perekonomian di dalam negara lebih maju. Yang ketiga, apa manfaat yang kamu peroleh dari nilai tersebut? Tuliskan 3 manfaat yang kamu rasakan.
Tiga manfaat yang dapat kita peroleh dari persatuan adalah: yang pertama, dapat mengatasi semua perbedaan yang timbul dengan penuh kesadaran. Yang kedua, pembangunan nasional akan berjalan dengan baik. Yang terakhir, bangsa Indonesia lebih mudah untuk menjadi bangsa yang maju. Anak-anak hebat, selanjutnya kita akan belajar tentang pembelajaran kelima. Nah, cinta budaya sendiri merupakan wujud dari penerapan makna proklamasi kemerdekaan. Bagaimanakah kamu memaknainya? Ya, mari kita dengarkan cerita berikut ini. Edo, Tani, Siti, Udin, Dayu, dan Beni berencana mengikuti festival budaya. Saat ini mereka sedang berdiskusi untuk menentukan budaya yang akan mereka usung. Edo dan teman-temannya sangat antusias mengikuti festival ini. Mereka ingin memperkenalkan seni dan budaya suku-suku yang ada di Indonesia. Menentukan kebudayaan mana yang akan dipilih tidaklah mudah. Semua budaya yang dimiliki Indonesia sangat beragam dan menarik. Akhirnya, Edo dan teman-temannya memutuskan untuk memperkenalkan permainan rangka alu. Permainan rangka alu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dalam masyarakat Manggarai, rangku alu dilakukan untuk merayakan hasil panen perkebunan dan tani. Edo dan teman-temannya sangat bangga dengan kebudayaan Indonesia. Anak-anak hebat, nah setelah mendengar cerita di atas, silakan kalian berdiskusi dengan orang tua kalian. Yang pertama, ceritakan tentang makna proklamasi kemerdekaan yang tercermin pada kegiatan Edo dan teman-temannya. Yang kedua, apa yang kamu pelajari dari kegiatan Edo dan teman-temannya terkait dengan makna proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, berikan contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupanmu sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Anak-anak hebat, selanjutnya kita akan belajar tentang tari. Cinta terhadap seni Indonesia merupakan perwujudan dari makna proklamasi kemerdekaan. Dalam mewujudkannya, kamu membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Indonesia memiliki ragam tarian yang sangat indah. Keragaman tersebut menambah kekayaan Indonesia yang luar biasa. Kamu sudah belajar tentang pola lantai tari daerah dan mempraktikannya. Selanjutnya, mari kita pelajari lebih dalam tentang pola lantai tarian daerah yang ada di Indonesia. Anak-anak hebat, pernahkah kalian melihat tari berikut? Ya, tari Saudati dari Aceh, tari Andun dari Bengkulu, tari Tandok dari Riau, tari Tambun dan Bungai dari Kalimantan Tengah. Nah, tahukah kalian tentang pola lantai yang digunakan oleh tari tersebut? Mari kita dengarkan penjelasan berikut. Anak-anak hebat, mari kita bahas satu persatu pola lantai yang digunakan oleh tari yang telah disebutkan. Yang pertama adalah tari Saudati dari Aceh. Tari Saudati terdapat pola lantai lurus, segi empat, pola berbentuk huruf U, pola zigzag, pola berbentuk S, pola segitiga, dan pola segi empat silang. Yang kedua adalah tari Andun dari Bengkulu. Pola lantai tari Andun sendiri menggunakan pola lantai melingkar, di mana para penarinya membentuk lingkaran yang bermakna agar orang dalam lingkaran penari itu dapat saling mendoakan. Selanjutnya adalah tari tandok atau tandak dari Riau. Tari tandak memiliki pola lantai campuran antara lingkaran, lurus, dan zigzag. Sedangkan yang terakhir tari tambun dan bungai dari Kalimantan Tengah. Tari tambun dan bungai memiliki pola lantai campuran antara garis lurus horizontal dengan zigzag. Sebenarnya masih banyak lagi tari daerah yang ada di Indonesia yang melambangkan persatuan dengan pola lantai yang berbeda-beda. Kalian bisa mencarinya sendiri ya. Selamat mencoba. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini ya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Pesan Bapak, tetap semangat belajar di rumah dan jagalah kesehatan kalian. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.